bersama kelompok saya, kelompok 10, Santi Melati Silalahi dan Juan Agustina Sirait, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, akan membahas tentang implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan dengan fokus pada Agent Search Resource PT Martabe. Materi video ini akan memiliki relevansi yang signifikan karena Corporate Social Responsibility bukan hanya sekedar kebijakan, melainkan sebuah kewajiban moral dan sosial bagi perusahaan. Melalui pemahaman dan penerapan CSR, sebuah perusahaan dapat membangun hubungan dengan baik dengan masyarakat sekitar, memberikan dampak positif terhadap lingkungan, dan meraih kepercayaan stakeholder. Dalam konteks Agent Search Resource PT Martabe, kita akan mengeksplorasi bagaimana implementasi CSR mereka mempengaruhi reputasi perusahaan, mengingat bagaimana reputasi ini adalah aset berwujud yang krusial dalam dunia bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah gagasan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya atas kekurangannya tetapi juga terhadap permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Anatan pada tahun 2009, terdapat 4 tahapan implementasi Corporate Social Responsibility. Yang pertama, yaitu dengan mengamati masalah yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan dan memberikan jawaban dari permasalahan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, langkah kedua, yaitu perusahaan mempersiapkan dana dan menyalurkan dana tersebut untuk melaksanakan langkah pertama. Nah, langkah ketiga selanjutnya perusahaan akan melakukan monitoring kegiatan melalui kunjungan bersama. Dan langkah yang keempat yaitu perusahaan melakukan evaluasi dengan rutin dan menjadikan hasil evaluasi menjadi paduan dalam melaksanakan program lainnya. Regulasi Corporate Social Responsibility di Indonesia itu sendiri mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas atau PP nomor 47 tahun 2012 pasal 2 dan 3, di mana bab tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap CSR diatur secara tegas dalam pasal 34 Undang-Undang Pasar Modal. Namun, di Indonesia sendiri peraturan CSR masih kurang jelas, oleh karena itu perlu dianalisis untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum yang tepat. Afdal mengatakan bahwa reputasi perusahaan merupakan aset tak berwujud. Pengelolaan reputasi perusahaan dengan baik tentunya akan memberikan dukungan publik yang bisa memberikan nilai yang besar bagi konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan praktik CSR dengan memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial dan memiliki tanggung jawab terhadap masalah lingkungan, serta memperlakukan masyarakat sekitar dengan baik. PT Martabe adalah tambang emas Indonesia yang berlokasi di Batantul, Sumatera Utara, yang dioperasikan oleh PT Agincorp Resource, di mana wilayah operasionalnya terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 509 hektar, di mana terdapat beberapa desa di sekitar tambang, 15 diantaranya ditetapkan sebagai desa terkena dampak langsung. Oleh karena itu, selama umur tambang, PT Martabe memberikan perhatian khusus untuk melestarikan semaksimal mungkin desa yang indah dan layak huni sebelum tambang mulai berproduksi. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan Indonesia, PT Martabe, dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Kemudian, metode penelitian yang kami lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat dan menganalisis sustainability report perusahaan pertambangan PT Martabe. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, perpustakaan umum, website, hasil survei, dan sebagainya. Upaya CSR oleh PT Agincorp Research yaitu yang pertama, donasi alat peraga simulator, di mana PT ini menyerahkan bantuan senilai 1,45 miliar rupiah kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batang Toru. Alat ini membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas program link and match mereka.
Yang kedua, bantuan bencana. Misalnya saat letusan dahsyat Gunung Semeru terjadi di Lumajang, Jawa Timur, PT ini segera menurunkan tim tanggap darurat dan dukungan logistik. Salah satu bentuk CSR-nya adalah mendukung pengobatan dan pemulihan para penyintas. Yang ketiga, penanaman pohon. Pada program CSR ini, PT Agincourt Research menanam 3.500 bibit pohon di sekitar lokasi tambang. Hal ini sebagai tanda kepedulian mereka terhadap lingkungan dan komitmen mereka terhadap pelestarian alam. Yang keempat, program pengembangan usaha dan seminar kepala sekolah, di mana pada Senin 30 Oktober 2023, PT Agincourt Research memberikan bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam pengembangan usahanya serta mempromosikan produk UMKM. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023, sebanyak 180 kader pemuda sehat dari 15 SMP dan SMA di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi melalui seminar dan sesi bimbingan. Pada tahun 2018, ketika PT Agincourt Research mendapatkan izin operasi pertambangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana kawasan merupakan kawasan adat yang ditempati oleh masyarakat adat yang mempunyai hak atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. Masyarakat adat di wilayah tersebut merasa sejak PT Agincourt Research beroperasi menimbulkan buruk bagi mereka. Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang merugikan. Mereka juga merasa bahwa hak-hak mereka sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam tidak diakui dan dilindungi. Sebagai respons atas situasi ini, sejumlah masyarakat adat kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap PT Agincourt Research pada tahun 2020. Gugatan tersebut mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Adanya kasus ini menjadi masalah serius dan menjadi tantangan serta kendala PT Agincourt Research dalam implementasi kebijakan bagi industri pertambangan di Indonesia. Adapun tantangan maupun kendala yang dihadapi PT Agincourt Research dalam pelaksanaan CSR berdasarkan kasus tersebut adalah: pertama, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi PT Agincourt Research, sehingga izin penempatan tailing PT Agincourt Research yang mesti diperpanjang akan tetap ditentang oleh LSM anti tambang. Yang kedua, kontroversi lain muncul terkait daerah eksplorasi di Kecamatan Batangtoru yang melibatkan 11 desa lingkar. Warga menuntut ganti rugi lahan yang ada sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan eksplorasi di daerah tersebut. Ketiga, tuntutan oleh beberapa masyarakat setempat bahwa kegiatan tambang telah mengurangi hasil perkebunan mereka. Dalam menyelenggarakan CSR perusahaan, PT Agincourt Research selalu berupaya melakukan program-program yang bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Hal seperti menyalurkan beasiswa pendidikan, mempekerjakan 70% karyawan dari desa setempat. PT Agincourt juga melakukan peningkatan mutu kesehatan dengan revitalisasi posyandu di 7 desa target di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru, serta mengadakan webinar penanggulangan diare, pencegahan stunting untuk kader kesehatan, dan berupaya menekankan penyakit tuberkulosis di Tapanuli Selatan. Dengan berbagai pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Agincourt Research mempunyai pengaruh terhadap perusahaan yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika PT Martabe berkontribusi positif terhadap komunitas lokal, lingkungan, dan ekonomi, tentunya dapat menciptakan citra positif dan kepercayaan dari masyarakat. Kedua, PT Martabe dapat terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Ini dapat menciptakan hubungan yang positif antara perusahaan dan masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Yang ketiga, PT Martabe dapat risiko hukum dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah dengan mematuhi regulasi CSR. Yang keempat, dalam jangka panjang, pelaksanaan CSR yang efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Yang terakhir,
Beberapa program CSR dapat mencakup inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membantu PT Martabe untuk menjadi lebih inovatif dan kompetitif di pasar. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu PT Martabe telah melaksanakan berbagai program CSR seperti donasi alat pendidikan, bantuan bencana, penanaman pohon, dan program pengembangan usaha. Meskipun demikian, perusahaan menghadapi tantangan serius terkait ketidakpercayaan masyarakat dan kontroversi terkait hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan izin operasional di wilayah adat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi CSR tidak selalu berjalan mulus dan pentingnya mendengarkan dan merespon kekhawatiran masyarakat. Meskipun demikian, pengaruh positif penerapan CSR oleh PT Martabe tampak dalam peningkatan reputasi perusahaan di mata masyarakat, keterlibatan langsung dengan komunitas lokal, dan upaya untuk meminimalkan risiko hukum dengan mematuhi regulasi CSR. Oleh karena itu, penerapan CSR bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi yang dapat meningkatkan citra perusahaan, menciptakan hubungan positif dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Oh yeah, yeah.